Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Di mano asa titiak palito di balik telong nan batali. Dari mano asa niniak kito dari ateh gunung Marapi. Sebaik pantun tersebut, lama kita kenal sebagai konstitusi dasar warga masyarakat yang mengaku orang Minang yang mendiami wilayah Minangkabau. Sejak dari buku-buku Tambo sampai pemutakhiran metode lewat buku pelajaran budaya alam Minangkabau di sekolah-sekolah negeri, hingga ajaran resmi ini telah disebarluaskan. Kita sebagai orang Minang akan sangat mudah tersinggung jikalau ada yang latah mengungkit-ungkit soal nenek moyang kita yang tidak jelas. Apalagi kalau ada yang kurang ajar menggugat kesakralan mitos sebagai keturunan asli Maharaja Iskandar Zulkarnain. Namun pada kenyataannya kaum pendukung, walaupun banyak yang irasional, kaum penentang yang banyak emosional, serta kaum moderat yang tidak tahu punya pendirian, sama-sama pula banyaknya. Gerakan neo-revivalis tampak diusung saudara S. Ito dalam novel anyarnya yang berjudul Negara Kelima. Sadar akan kondisi itu, penulis tergelintik untuk menulis artikel ini. Bukan untuk tujuan apa-apa dan bukan untuk mempengaruhi siapa-siapa, namun untuk memperkenalkan suatu metode yang disebut metode puzzle. Perlu dicatat, mungkin bukan hanya saya saja yang berpikir seperti ini. Dan lebih perlu dicatat lagi, saya bukanlah ahli sejarah. Kalau Anda mencari ahli sejarah, bak kata Fauzi Bowo, serahkanlah kepada ahlinya, yaitu Bapak Profesor Taufik Abdullah. Baiklah, dalam metode ini atau katakanlah metodologi, kita akan banyak bersinggungan dengan serpihan fakta-fakta antropologi yang akan kami sajikan berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini, untuk dunsana-dunsana kami dan para penonton setia Anamanda Channel, kami harap menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Yang pertama, berdasarkan ciri-ciri fisik. Kalau Anda cermat memperhatikan, orang Minang itu sangat beragam ciri fisiknya. Namun secara umum rata-rata bercirikan Asia Selatan. Orang pesisiran Pariaman, Padang, Pasaman Barat, Ranah Pasisir. Orang Asia Timur, orang Luhak Nantigo, Pasaman, Solo, Alam Surambi, Sungai Pagu, Kurinci. Dan Asia Tenggara atau Melayu, orang Rantau Timur, Riau, Sawah Lunto, dan Sijunjung. Kalau Anda pernah berkunjung ke Sri Lanka, Tamil Nadu, Madras, dan wilayah-wilayah Benggala, Anda akan merasa mudah bersua dengan wajah-wajah yang akrab dengan Anda di wilayah Pariaman atau Padang. Kalau Anda sering bertandang ke Filipina atau Thailand, mungkin pula Anda akan menyangka bertemu salah satu kenalan Anda yang berasal dari Bukit Tinggi. Begitu pula jika Anda berkunjung ke Semenanjung atau Sarawak. Yang kedua, menurut bahasa prasasti. Pada masa penjajahan kerajaan Pagaruyung Hindu 1347 sampai 1450, rata-rata prasasti ditulis dalam dua bahasa yang terlihat dari dua jenis aksara yang dipakai, yaitu aksara Palawa berbahasa Sanskerta, bahasa resmi kerajaan Singasari atau Majapahit, dan satunya lagi aksara India Selatan yang sering ditemui dalam prasasti-prasasti terkait penyebaran agama Buddha. Pertanyaannya, adakah perlu dibuat prasasti dalam satu bahasa seperti India Selatan jika tidak ada pembacanya? Yang ketiga, menurut gelar raja, nenek moyang. Sebagaimana kita ketahui, gelar-gelar para nenek moyang itu seperti Maharaja Diraja, Cati Bilang Pandai, Harimau Campa, dan lain-lain sangat beraroma darah asalnya yaitu India Selatan, Siam, dan Tiongkok. Yang keempat, berdasarkan sejarah perang.
Layak juga Anda ketahui, ekspedisi penaklukan kerajaan Masedonia ke dunia timur berakhir dengan keputusan tidak bulat pada tahun 327 sebelum Masehi di tepian sungai Haipasin, sungai Indus. Sungai ini sekarang berada di dekat perbatasan Pakistan-India. Tentara Masedonia yang dalam perjalanannya berubah menjadi laskar multirasial. Tidak semuanya mengikut perintah Iskandar Zulkarnain untuk menghentikan ekspedisi penaklukan ke timur. Beberapa faksi dengan tetap membawa panji-panji kehormatan Iskandar Zulkarnain meneruskan perjalanan menyusuri pesisiran pantai Malabar India sampai India Selatan dan Sri Lanka. Bahkan ada pula yang menyeberangi laut ke selatan sehingga sampai di Sumatera, seperti wilayah pantai barat dan Aceh. Jamak diketahui penduduk Aceh sejatinya adalah pendatang dari India Selatan, juga kebanyakan dari Madras. Yang kelima, menurut penyebaran kerajaan. Pada masa permulaan abad Masehi, tahun 1 sampai beberapa abad kemudian, di India Selatan berkuasa kerajaan Kola Mandala yang mempengaruhinya sampai ke Sri Lanka, Siam, Myanmar, dan tentunya Sumatera. Pada saat bersamaan, kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Sriwijaya baru saja tumbuh. Imigran India Selatan banyak yang menyebar sampai ke Sumatera, terutama Aceh dan Pantai Barat. Pantai Barat adalah wilayah internasional yang sangat ramai untuk ukuran masa itu. Yang keenam, menurut agama atau kepercayaan. Kalau dikait-kaitkan antara fakta sejarah kerajaan Pagaruyung Hindu, masa Aditya Warman yang dikenal sebagai Dang Tuanku dengan tokoh-tokoh dalam Tambo, dengan asumsi Tambo benar, maka selisih waktu antara Aditya Warman dan para nenek yang turun dari Gunung Merapi tidak akan lebih jauh dari 1000 tahun. Sehingga dengan asumsi itu bisa diramal tahun turunnya nenek kita itu sekitar tahun 300 sampai 400 Masehi. Yang ketujuh, menurut nama-nama suku. Suku Caniago ada yang mengatakan berasal dari kata Cino Niago atau orang Cino yang pandai berniaga. Sedangkan suku Bodhi tentu sangat erat dengan kata Bodhi, Bodhisatwa, yang lekat dengan ajaran Buddha dari India. Yang kedelapan, menurut sistem pertanian. Tahun 1550-an, berdasarkan buku Plakat Panjang, seorang utusan Portugis yang berpetualang ke pedalaman Minangkabau kaget melihat kemajuan pertanian dan tata kelola sistem pertanian di daerah pedalaman Sumatera, yang menurutnya sangat maju, mirip dengan yang dilakukan orang-orang di peradaban tinggi. Yang kesembilan, menurut tradisi adat. Di Pariaman sampai saat ini masih berlaku uang adat atau uang jemput yang ternyata ditemukan pula di beberapa negara di bagian India. Dan yang ke-10, sistem kekerabatan. Di daerah Kerala, Tamil Nadu, India, ditemukan komunitas yang menganut sistem matrilineal, garis keturunan ibu, sekaligus mengaku keturunan Iskandar Zulkarnain juga. Jadi, setelah memaparkan 10 serpian fakta ini, menurut saya, pembaca atau penonton sudah dapat mengira-ngira kemana arah kesimpulan yang akan saya bawa. Namun di sini saya tidak akan latah mengambil kesimpulan. Alih-alih saya akan menyajikan hipotesa. Nenek moyang orang Minangkabau adalah imigran dari India Selatan, yang sebagiannya merupakan sisa-sisa Laskar Masedonia yang mengembara ke timur. Cina Selatan, Siam, dan Melayu yang kemudian bersepakat bersinergi dan mensintesis kebudayaannya secara demokratis,
yang akhirnya melahirkan satu kebudayaan baru dengan sejarah baru yang disepakati. Kebudayaan Minangkabau sejatinya juga merupakan salah satu kebudayaan Helenisme, kebudayaan hasil sintesa Barat dan Timur. Sempat terjadi gangguan terhadap kestabilan kebudayaan mereka oleh invasi Singasari atau Majapahit pada era kerajaan Pagaruyung Hindu. Namun mereka berhasil menghapus dari sejarah fakta politik zaman mereka dijajah itu. Mereka sengaja menurunkan sejarah yang disepakati dengan tradisi lisan dan memusnahkan semua bukti-bukti sejarah invasi Singasari atau Majapahit lewat kerajaan Pagaruyung Hindu. Mereka pada akhirnya setelah peperangan Sarwoso mengembalikan sistem politik federalnya dengan melucuti kekuasaan penerus Pagaruyung Hindu sampai tingkat simbolis saja. Karena itu, sekarang ini sangat mudah kita temui orang Minang yang dengan gampangnya kawin-mawin dengan suku bangsa lain, serta hobi merantau. Itu semua karena darah kosmopolitan yang mereka warisi sejak berabad-abad silam. Sehingga mereka tidak akan takut dengan globalisasi yang menjadi hantu bagi komunitas lain. Jadi sekian saja pembahasan singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi dan tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap saudara-saudara bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi.